Selamat pagi, saya Horida Kartawati Tursina, NBI 115-2091, Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas Media Kultur and Studies H. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori representasi Stuart Hall. Latar belakang dari teori ini ada beberapa. Yang pertama dari terkait studi budaya dan media, di mana latar belakang ini sangat mempengaruhi dari pengembangan teori ini. Stuart Hall merupakan salah satu pendiri dan anggota dari Birmingham School of Cultural Studies di Britania Raya. Kelompok ini berfokus pada kajian budaya populer, media massa, dan perubahan sosial. Hall dan kelompoknya ini membawa pendekatan multidisiplin dalam mempelajari budaya dan mengembangkan perspektif kritis terhadap media. Lalu yang kedua, kritis terhadap pemikiran minisme, di mana Hall menentang pemikiran tradisional tentang representasi yang didasarkan pada konsep minimesis, yaitu gagasan bahwa representasi media adalah salinan langsung dari dunia nyata. Ia menganggap bahwa representasi media adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi. Kritik terhadap minisme membentuk dasar pemikiran Hall terhadap konstruksi makna dalam representasi. Lalu yang ketiga, pemikiran strukturalisme dan poststrukturalisme, di mana memiliki pengaruh signifikan terhadap pemikiran Hall, di mana Hall mengadopsi gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh seperti Michel Foucault dan Derrida. Pemikiran ini menyoroti peran kekuasaan, ideologi, dan konstruksi sosial dalam produksi dan interpretasi makna dalam representasi. Lanjut, yang keempat, latar belakang dari konteks politik dan sosial, di mana memiliki peran penting dalam perkembangan teori representasi ini. Hall terlibat dalam gerakan-gerakan hak-hak sipil di Britania Raya dan memiliki kepedulian terhadap isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan. Dari pengalaman ini mempengaruhi pandangannya terhadap peran media dalam mempengaruhi dan merepresentasikan kelompok sosial. Lalu yang terakhir, latar belakang yang mempengaruhi dari teori ini adalah pengaruh perkembangan media massa. Di mana saat pengembangan teori ini terjadi perkembangan media massa yang pesat, terutama televisi dan surat kabar. Di mana perkembangan ini memberikan pengaruh besar pada perhatian Hall terhadap peran media dalam membentuk pemahaman sosial dan budaya. Lalu teori representasi Stuart Hall adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Stuart Hall, seorang ahli teori budaya dan media yang terkenal. Teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana representasi media mempengaruhi cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Menurut Hall, representasi media bukanlah refleksi konstruksi sosial yang dibentuk oleh kekuatan dan relasi kuasa dalam masyarakat. Hall berpendapat bahwa media memiliki peran aktif dalam membentuk makna dan mempengaruhi representasi kita terhadap identitas, budaya, gender, ras, dan kelas sosial. Hall mengidentifikasi proses utama dalam representasi itu. Yang pertama, produksi representasi, di mana proses ini melibatkan bagaimana representasi media diciptakan dan diproduksi. Media tidak hanya mencerminkan dunia nyata, tetapi juga melibatkan
seleksi, framing, dan presentasi tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Lalu yang kedua ada distribusi representasi, di mana proses ini berhubungan dengan cara representasi media didistribusikan kepada audiens media massa seperti televisi, surat kabar, dan internet, memiliki peran sentral dalam menyebarkan representasi tertentu kepada masyarakat luas. Yang terakhir, ketiga, konsumsi representasi, di mana proses ini terkait dengan cara audiens menerima, memahami, dan memberi makna dalam representasi media. Menurut Hall, audiens tidak pasif dalam menerima makna dari media, tetapi mereka terlibat dalam proses interpretasi dan negosiasi makna yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan pengalaman pribadi mereka. Teori representasi Stuart Hall menekankan pentingnya memahami bagaimana media berperan dalam membentuk representasi dan memahami kita terhadap dunia. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya media sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan kuasa dalam masyarakat. Dalam sejarah teori representasi, Stuart Hall ini muncul di era 1960-an dan 1970-an di Britania Raya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Hall merupakan salah satu pendiri dan anggota kelompok pemikir yang dikenal sebagai Birmingham School of Cultural Studies yang memainkan peran penting dalam pengembangan kajian budaya dan media. Pada saat itu, Hall dan kelompoknya berfokus pada studi budaya massa, terutama pada media massa, dan berusaha untuk memahami bagaimana media mempengaruhi masyarakat secara sosial dan politik. Hall menjadi terkenal karena kontribusinya dalam mengembangkan pendekatan analitis yang dikenal sebagai analisis representasi. Dalam pandangannya, Hall menolak ide bahwa media hanya mencerminkan dunia nyata secara objektif. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa media memiliki peran aktif dalam menciptakan, memilih, dan menginterpretasikan makna melalui representasi yang mereka hasilkan. Representasi media ini dipengaruhi oleh kuasa dan relasi sosial dalam masyarakat. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa pemikiran Stuart Hall dari teori ini itu dia berpendapat bahwa peran aktif media itu sangat berpengaruh sekali dalam interpretasi tersebut. Lalu Hall menyoroti bahwa representasi media seringkali diproduksi dalam konteks kekuasaan yang melibatkan perjuangan ideologis dan politik. Ia memperhatikan bagaimana media membangun naratif, stereotip, dan simbol-simbol yang membentuk pemahaman kita terhadap identitas ras, gender, kelas sosial, dan budaya. Kontribusi Hall dalam teori representasi terdokumentasi dalam berbagai publikasi dan esainya, termasuk buku yang berjudul Cultural Media Language, Working Papers in Cultural Studies 1972 sampai 1979, yang merupakan kumpulan esainya
selama periode itu. Karya-karya Hall menjadi dasar penting bagi pengembangan studi budaya, kajian media, teori-teori sosial yang mempertimbangkan peran media dalam membentuk makna dan identitas dalam masyarakat modern. Sejak kemunculan teori ini, teori ini terus mempengaruhi dan memperkaya budaya, kajian budaya, media, dan komunikasi. Penerus dan pengikut Hall terus mengembangkan dan memperluas konsep-konsep yang diajukan oleh Hall untuk menggali lebih dalam bagaimana media dan representasi memaknai peran penting dalam pembentukan cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Selanjutnya ada perkembangan teori representasi Stuart Hall pada studi media di Indonesia, di mana dari perkembangan ini di Indonesia ada beberapa dampak pengaruh dari pengembangan teori ini. Yang pertama dari analisis representasi gender yang digunakan dalam menganalisis representasi gender dalam media Indonesia. Melalui pendekatan ini, studi mengenai bagaimana media menggambarkan peran gender stereotip dan konstruksi identitas gender telah dilakukan. Misalnya penelitian yang menganalisis bagaimana media massa menggambarkan peran perempuan dan laki-laki dalam iklan, sinetron, atau film. Lalu ada representasi etnis dan budaya, di mana pendekatan yang dilakukan juga sama seperti dari analisis representasi gender, di mana bagaimana media menggambarkan kelompok etnis tertentu, stereotip budaya, dan konstruksi identitas etnis. Hal ini terkait dengan pemahaman tentang bagaimana media mempengaruhi persepsi dan citra masyarakat terhadap kelompok-kelompok etnis. Lalu yang ketiga, kajian media populer, di mana penerapan teori representasi Hall dalam kajian media populer juga sudah terjadi di Indonesia, di mana memfokuskan pada media populer seperti musik, sinetron, dan selebriti telah menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis bagaimana media membangun dan merepresentasikan budaya populer serta bagaimana makna dan nilai-nilai disampaikan melalui media tersebut. Lalu yang keempat ada kritik terhadap dominasi media, di mana digunakan sebagai landasan dalam kritik terhadap dominasi media dan narasi yang dibangun oleh media mainstream, di mana studi ini mengenai bagaimana media massa mengatur narasi, memberikan prioritas pada kelompok-kelompok tertentu, atau memperkuat kekuasaan serta ideologi tertentu. Di mana teori ini telah digunakan media Indonesia untuk menyampaikan makna dan mempengaruhi pemahaman sosial. Lalu yang terakhir ada aktivisme media, di mana teori ini menjadi dasar pemikiran untuk gerakan aktivisme media di Indonesia. Aktivisme media menggunakan konsep-konsep representasi dan kekuasaan yang dikemukakan oleh Hall untuk membongkar dan mengkritisi media mainstream, memperjuangkan keadilan sosial, dan mendukung pengembangan media alternatif yang mempresentasikan beragam suara dan perspektif. Itulah beberapa penjelasan dari tentang teori representasi Stuart Hall. Maaf bila ada salahnya. Terima kasih.